kita berjumpa lagi dalam Lawatan Hati. Saudara, di waktu kecil saya merasakan kasih sayang seorang ayah. Kasih itu bukan hanya diwujudkan dengan sesuatu yang menyenangkan hati, melainkan juga dalam bentuk teguran dan nasihat. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa ayah saya adalah seorang yang galak. Namun, ketika beranjak dewasa, saya sangat memahami bahwa apa yang beliau lakukan mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Saudaraku, terkadang kita memahami bahwa kasih Tuhan hanya sebatas perlindungan dan pemeliharaannya saja. Padahal, kasih Tuhan juga diwujudkan melalui didikan. Amsal 3 ayat 11 dan 12 berkata, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi." Didikan dari Tuhan diberikan melalui berbagai hal. Pertama, melalui firman-Nya ketika sedang bersaat teduh, mengikuti persekutuan dan ibadah minggu. Mungkin teguran itu disampaikan dengan ayat-ayat yang cukup tajam atau bahkan melalui penyampaian firman Tuhan. Bagaimanakah sikap kita? Menerima dengan senang hati atau bersungut-sungut? Ataukah kita justru berpikir bahwa si pengkhotbah berusaha menyindir cara hidup kita? Yang kedua, teguran didikan datangnya melalui nasihat yang diberikan oleh orang-orang di sekitar kita. Misalnya, keluarga, sahabat, atasan, rekan kerja, ataupun rekan pelayanan. Teguran itu disampaikan dengan berbagai cara, misalnya dengan perkataan yang bijak, marah, atau bahkan dilakukan di depan umum secara terang-terangan sehingga kita merasa diri kita dipermalukan. Bagaimanakah respon yang kita berikan? Berdiam diri dan menerima dengan hati yang lapang? Berbalik menyerang mereka? Atau mengumpulkan orang yang berpihak kepada kita untuk melakukan pembenaran? Yang ketiga, teguran atau didikan datangnya melalui berbagai peristiwa kehidupan. Saudara, hidup tidak selalu berbicara tentang kebahagiaan, tetapi juga bicara tentang kesukaran. Meskipun manusia merasa diri benar dan kuat, pasti pada waktu tertentu kesukaran itu datang menghampiri dirinya. Dengan kesukaran itulah kita dididik untuk memiliki mental yang kuat, sikap yang pantang menyerah, serta belajar untuk menundukkan diri memohon pertolongan dari Tuhan. Ketika Tuhan mendidik, bukan berarti Tuhan tidak cinta. Jika kasih yang Ia berikan hanya menyenangkan hati kita, maka kita justru akan menjadi manja dan berlaku semena-mena. Tuhan tidak ingin anak-anaknya menjadi orang yang manja dan terbuai dengan kasih sayang, melainkan Ia ingin agar kita menjadi pribadi yang tangguh dan berpengharapan. Saudara, dididik, dihajar memang menyakitkan. Tuhan mendidik karena Ia ingin memperbaiki diri kita. Bahkan Ia juga ingin agar iman dan pengenalan kita kepadanya semakin bertambah. Jadi, jangan pernah memandang rendah atau mengabaikan didikan Tuhan, melainkan milikilah sikap yang rendah hati, taat,
dan mau menundukkan diri dari ego di hadapan Tuhan. Mintalah pimpinan Tuhan agar kita dimampukan untuk menghidupi firman-Nya. Kecap dan lihatlah, didikan yang Tuhan berikan mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau selalu mengasihi kami dengan berbagai hal di sekitar kehidupan kami. Ajar kami untuk memiliki hati yang terbuka, untuk mau menerima setiap didikan, teguran, dan nasihat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin indah dan berharga di mata Tuhan. Bahkan kami juga boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.